Dalam Galatia bab 2 ayat 21, Paulus menyatakan, kalau hukum Taurat itu dapat menyelamatkan, tidak ada gunanya Yesus mati di kayu salib. Lebih lanjut, Paulus menyatakan bahwa pemberitaan Injil Kristus yang dilakukannya termasuk di Galatia, dan semua usaha yang dilakukan oleh para anggota jemaat untuk menjadi percaya kepada Kristus pun tidak ada gunanya. Yang benar adalah Kristus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dengan cara ini, Yesus telah mengaruniakan kehidupan kekal kepada manusia yang berdosa yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Dalam perikop Galatia bab 4 ayat 4 sampai dengan 7, Paulus memberikan penjelasan tentang hal ini dengan menggunakan gambaran yang diambil dari kehidupan sosial zaman itu, yaitu dari dunia perbudakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai ahli waris kerajaan Allah. Bagian pertama, anak Allah lahir dari seorang perempuan. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Paulus menulis begini, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus, anak Allah, dilahirkan oleh perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf, yang kemudian dikenal sebagai ayah Yesus. Yesus lahir sebagai orang Yahudi yang mempunyai kewajiban untuk menaati hukum Taurat. Dalam kisah masa kanak-kanak Yesus diceritakan bagaimana Yesus disunat dan diberi nama pada hari ke-8 seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Bahkan menurut hukum Taurat, Yesus diserahkan kepada Allah seperti yang tertulis dalam hukum Allah. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Yesus pun pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Nah, Yesus anak Allah itu datang ke dunia dan menjadi manusia dengan tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yesus diutus untuk menebus mereka yang berada di bawah perbudakan Taurat. Paulus menggunakan gambaran dari dunia perbudakan untuk menggambarkan beratnya ketaatan kepada Taurat. Manusia telah diperbudak oleh hukum Taurat. Seorang budak melakukan sesuatu atau tidak melakukannya karena diperintah oleh tuannya. Perintah itu disertai dengan ancaman hukuman. Orang yang tidak menaatinya pasti akan dijatuhi hukuman. Karena itu, Paulus menyatakan bahwa semua orang yang percaya bahwa orang akan diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Galatia bab 3 ayat 9. Karena hukum Taurat sendiri menyampaikan ancaman hukuman bagi orang yang tidak menaatinya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia bab 3 ayat 9 dan 10. Apa artinya? Kalau dikatakan bahwa
Yesus menebus mereka yang berada di bawah perbudakan Taurat. Untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat kembali gambaran yang diambil dari dunia perbudakan. Seorang budak adalah milik tuannya. Dan selama ia menjadi budak, ia hanya tunduk kepada tuannya dan hidup dalam penderitaan. Seorang budak dapat menjadi orang yang merdeka bila orang lain dapat menebus mereka dengan membayarkan sejumlah uang kepada pemiliknya. Dalam hal ini, menebus berarti membebaskan seseorang dari perbudakan. Dalam diri Yesus, Allah telah menebus manusia dari kekuasaan hukum Taurat. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah membenarkan orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti hukum Taurat bila ingin selamat. Bagian kedua, ditebus dan menjadi anak Allah. Karena ditebus oleh Allah, orang-orang beriman itu diterima atau diangkat menjadi anak Allah. Paulus menulis begini, karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mereka bukan lagi budak hukum Taurat, melainkan anak Allah yang dikasihinya. Karena orang-orang beriman itu adalah anak, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati mereka. Roh itu mendorong mereka untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dengan demikian, semua orang beriman disatukan dengan Kristus, anak Allah yang sejati, sehingga memiliki hak dan keistimewaan sebagai anak-anak Allah dan tidak lagi hidup dalam perbudakan Taurat. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang harus menaati hukum Taurat dengan rasa takut akan ancaman hukuman bila gagal menaatinya. Seseorang menjadi anak tanpa usaha apapun. Ia dilahirkan oleh orang tuanya tanpa ia memohon untuk dilahirkan. Demikian juga, seorang yang diangkat menjadi anak tidak mengangkat dirinya menjadi anak seseorang atau berusaha supaya ia diangkat menjadi anak. Hal yang istimewa yang dimiliki oleh seorang anak adalah menjadi ahli waris. Ia akan menerima warisan dari orang tuanya tanpa melakukan usaha apapun. Warisan itu ia terima bukan sebagai upah karena ia melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ia menerimanya semata-mata karena ia menyandang status sebagai anak. Demikianlah, setelah diangkat menjadi anak Allah, orang beriman menjadi ahli waris yang akan menerima warisan dari Allah, yaitu keselamatan abadi. Paulus menggunakan gambaran yang berkaitan dengan anak dan warisan ini untuk menjelaskan bagaimana keselamatan abadi itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah melalui kematian Kristus di kayu salib, bukan sebagai ganjaran atas hasil kerja keras melakukan hukum Taurat. Bagian ketiga, dua jalan, Taurat atau Kristus. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Paulus ini, kita dapat melihat dua jalan untuk mendapatkan keselamatan abadi di surga. Pertama, jalan Taurat. Dengan menaati hukum Taurat, orang Yahudi percaya bahwa mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Dengan demikian, surga itu merupakan upah atau ganjaran atas hasil kerja keras mereka menaati hukum Taurat. Bagi Paulus, jalan ini bukan hanya berat tetapi juga menyedihkan.
Orang harus menaati seluruh hukum yang tertulis dalam Taurat. Ini merupakan pekerjaan yang berat. Lebih dari itu, mereka harus melakukannya di bawah ancaman hukuman. Yang tidak menaatinya akan dihukum. Kedua, jalan karunia. Allah mengutus anaknya datang ke dunia untuk membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, lalu membawa mereka masuk dalam kehidupan yang abadi. Dengan demikian, keselamatan itu bukan ganjaran yang diberikan karena jasa manusia, karena memang manusia tidak mempunyai jasa apapun untuk Allah. Masuk ke dalam surga itu adalah karunia, karena melalui anaknya Allah membawa manusia masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, kita yang percaya kepada Kristus harus memahami kebenaran ini. Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan membawa kita masuk dalam kebahagiaan abadi di surga. Pemahaman mengenai hal ini akan membangkitkan kesadaran akan Allah yang mengasihi kita dan akan Kristus yang mewujudkan kasih Allah dengan mengorbankan diri semata-mata supaya kita bisa menerima hidup surgawi. Kesadaran akan kasih Allah dalam diri Kristus kepada kita ini akan mendorong kita untuk bersyukur. Tetapi kita mengetahui bahwa syukur yang berkenan kepada Allah bukanlah yang hanya diucapkan di bibir, tetapi yang diungkapkan juga dalam sikap dan perbuatan. Kita yang bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya itu tidak akan menggunakan hidup kita di dunia ini untuk berbuat dosa, tetapi untuk mengasihi sesama. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.